Makanya kita khawatir sekali kalau mata pelajaran sejarah ini, bangsa kita ini direduksi fatwa haram komunisme. Indonesia belum punya. Yang kedua, tidak tergiur makan duit rakyat. Sesuai dengan FGD hari ini adalah temanya doa dan harapan. Berarti saya akan bagi dua. Pertama, tentang doa. Saya ingin kita semua, saya ingin sampaikan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kebaikan suatu negeri. Doa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi j'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Beliau adalah bapak monoteisme kalau dalam sejarah agama-agama besar dunia. Fokus perhatian beliau adalah bagaimana kemakmuran suatu bangsa, suatu negeri. Makanya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini, ya, itu dia tidak menunjuk negeri apa. Kalau hadzal balad itu Mekkah. Tapi hadza baladan, negeri mana saja. Iya. Itu menjadi negeri yang aman dan makmur. Karena di situ adalah warzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah, rizkikanlah kepada penduduk negeri itu buah-buahan. Tapi ada syaratnya. Bagaimana kita bisa aman dan makmur, ya, sejahtera, itu syaratnya apa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Tuhan dan hari akhirat. Makanya udah benar para founders bangsa kita ini, ya, menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila yang pertama. Ya, itu nggak main-main, itu filosofinya. Nah, apa yang kita alami sekarang ini, waman kafar fa umatti'uhu qalilan, ya, dikasih nikmat sedikit, dikasih senang-senang sedikit, ya, tapi kita kufur kepada Allah, akibatnya fatal, ya, akibatnya fatal, yaitu kita akan mendapatkan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya untuk negeri ini sebagaimana diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah harapan. Bagaimana harapan untuk negeri ini? Kita berharap, ya, negeri yang mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, yang tadi disampaikan oleh Ibu Husnul Mar'iyah, ya, bahwa sejarahnya itu adalah kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Islam. Kita tidak ingin negeri ini hancur, berantakan, ya, menjadi negeri yang tidak aman lagi, menjadi negeri yang tidak tentram lagi. Jadi kalau dalam teori pertahanan keamanan, Al-Quran ini bicara banyak sekali masalah pertahanan dan keamanan. Selalu disebutkan negeri itu aminah, itu nomor satu, aman dulu. Ya, kita bisa beribadah dengan nyaman, aman dulu. Kita bisa bekerja dengan enak, aman dulu. Kita bisa berkegiatan dengan leluasa, aman dulu. Jadi prinsip keamanan ini yang paling diutamakan. Maka itu dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 112 dikatakan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha, sampai seterusnya. Kuncinya apa? Nah, ini harapan saya. Kunci supaya negeri kita ini aman, ya, makmur, sejahtera, itu ada pada kepemimpinan yang kuat. Maka itu dalam Al-Quran, ya, disebutkan tentang sejarah ini paling banyak. Makanya kita khawatir sekali kalau mata pelajaran sejarah ini, bangsa kita ini direduksi atau dikurang-kurangi. Ya. Dan sejarah dalam Al-Quran itu porsinya 2/3. Dari 2/3 itu disebutkan tentang leadership kepemimpinan 5 tokoh besar. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan yang kelima Dzulqarnain. Nah, ini saya ingin berikan underline bagaimana sifat Dzulqarnain itu. Pertama, menegakkan supremasi hukum. Ya, surat Al-Kahfi 87 sampai 88. Yang kedua, tidak tergiur makan duit rakyat. Padahal rakyat waktu itu mau ngasih dengan sukarela. Ya, hal
hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tapi dia nggak mau. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Itu ayat 94 sampai 95. Yang ketiga, karakter pemimpin adalah melibatkan partisipasi dan semua potensi kekuatan rakyat semesta dalam pembangunan. Fa'inuni biquwwatin. Yang keempat, tunduk kepada nilai ketuhanan. Ya, yang Maha Esa, dan semua pencapaian negeri itu dialamatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini harapan saya. Maka itu saya ingin sampaikan usulan konkret dari forum FGD Rekat ini. Satu, saya mengusulkan kita buat gugus tugas keagamaan. Mantap. Ini nomor satu nih. Gugus tugas keagamaan. Untuk merespon situasi nasional, apalagi tentang ancaman komunisme. Saya sudah komunikasikan dengan beberapa tokoh di Dewan Dakwah, di MUI, karena saya juga pengurus MUI, pengurus Muhammadiyah. Fatwa haram komunisme. Indonesia belum punya. Dulu pernah ada tahun 57 Palembang, muktamar. Tapi itu dianggapnya itu ulama masyumi. Dan waktu itu Bung belum Karno, ada MUI. Bung Karno merespon dengan mengatakan ini apa namanya, kontra revolusioner. Ya. Bung Karno merespon pertemuan ulama. Ada Ustaz Zaitun, wakil sekjen MUI di sini. Saya minta dorong MUI keluarkan fatwa haram komunisme. Fatwa haram komunisme. Kalau liberalisme sudah ada. Kita catat. Liberalisme sudah ada. Pluralisme agama, liberalisme, dan satu lagi itu pluralisme agama. Ini yang kita belum punya, fatwa haram komunisme. Kenapa? Karena menghadapi komunisme itu tidak cukup TAP MPR. Ya, tidak cukup Undang-Undang Nomor 2799, harus ada payung agama yang kokoh. Ya. Satu. Yang kedua, gugus tugas pendidikan. Ya. Bagaimana kita mengajukan revisi kurikulum sejarah, pendidikan, mendudukkan Pancasila, mendudukkan Islam, perjuangan umat, perjuangan bangsa, supaya apa? Kita punya benteng dari rongrongan komunisme. Yang ketiga, gugus tugas untuk milenial. Tadi yang diusulkan oleh Pak Riyamizat sudah jelas, milenial ini harus dikawal oleh dua, agama dan budi pekerti. Ya. Bagaimana? Medsos kita harus kuat. Ya, ini harus punya influencer nih. Ya, Babe Haikal punya Cyber TV. Ini Rekat TV harus punya influencer, medsos yang kuat, sosialisasi, bela negara dan bela agama untuk kejayaan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.